desainnya Allah. Bagaimana Allah yang merencanakan sebuah gereja, dan mestinya gereja itu berjalan menurut rencananya Allah, menurut desainnya Allah. Kita ingat kemarin kita bicara tentang sejarah gereja ini, bayangkan pasti ketika orang mau membangun gedung gereja ini, kemarin ada cerita dari sempat beribadah di gedung SD, betul ya? Lalu pindah ke sini, pasti pindah ke sini kan kita sudah punya rencana membangun gedung gereja seperti apa. Bayangkanlah arsitek sudah menggambar gedung gereja, lalu ketika tukangnya bangun tidak sesuai dengan yang arsitek mau, kira-kira apa yang terjadi? Pasti akan kacau gitu ya. Mungkin kita pakai satu bulan gereja runtuh. Gereja harus dibangun dalam desain Allah. Nah, ketika Allah membangun gerejanya, maka gereja itu akan berpanggil-panggilan, akan terus dibangun. Kita lihat gereja itu mungkin salah satunya institusi dunia yang dihantam habis-habisan, tetapi tetap bertahan. Alkitab satu-satunya buku di dunia ini yang dikritik sepanjang ribuan tahun, tetapi tetap bertahan sampai sekarang. Orang Kristen adalah satu-satunya kumpulan persekutuan yang dihajar ribuan tahun, tapi tetap ada sampai sekarang ini. Dia akan terus ada. Kenapa? Menurut Matius 16 ayat 18, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Dan aku pun engkau adalah Petrus, dan suatu kali ini aku akan memberikan cintaku, dan dalam mau tidak akan menguasainya. Ayat ini muncul, saya ajak kita sedikit mundur di beberapa ayat sebelumnya. Ada cerita Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya. Pertama dia bilang begini, kata orang, siapakah aku ini? Kata orang. Lalu mereka bilang apa? Ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Elia, ada yang bilang satu nabi yang bangkit, ada yang bilang Yohanes Markus dan seterusnya. Oke, lalu Yesus bertanya, tadi kan kata orang, sekarang kata kamu sendiri, aku ini siapa? Kebanyakan dari mereka diam, lalu hanya satu orang yang bicara, yaitu Petrus. Dia bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa responnya Tuhan Yesus? Berbahagialah kamu, karena bukan kamu yang katakan itu, tetapi Bapakku yang di surga yang berkata melalui kamu. Lalu Yesus melanjutkan, dan aku pun berkata, engkau adalah Petrus, Petra, Peter, Kefas. Nah, yang luar biasanya, Yesus katakan alam maut pun tidak dapat menguasainya. Kemarin kita bicara soal gereja ini, maka saya tanya, hancur apa? Perhubungannya luar biasa sampai mau tutup, PPA sama tutup, semuanya begitu banyak, tetapi tetap ada. Kenapa? Karena Yesus yang bilang, aku yang membangun, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Bahkan salah satu ayat Yesus pernah bilang begini, tidak ada satu orang pun yang berkuasa mengambilnya dari tangan Bapakku. Bahkan ada lagu yang kita pernah sering nyanyi apa? Roma 8 ayat 38-39. Tahu lagunya? Tak satu pun ya. Ya, ada dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang mau menikah untuk pertama kali? Yang kedua kali? Ya. Nah, kalau kita telusuri baik-baik, Bapak-Bapak Saudara, kalau kita telusuri Alkitab baik-baik, Alkitab kita ini unik. Kalau ada yang sudah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu, satu kali selesai? Ya. Sudah Bapak ya. Kalau kita baca kitab Alkitab itu, dia sebuah narasi yang utuh. Ada orang sebut dengan grand narrative. Satu kisah yang utuh dari Kejadian sampai Wahyu, itu satu kisah utuh. Contoh ya, kalau kita buat Alkitab dalam satu cerita, dalam satu drama, kita bisa baginya dalam 5 babak. Babak yang pertama itu babak penciptaan. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Terjadi di mana? Di Kejadian 1 dan 2. Betul ya? Setelah babak penciptaan, ada babak kejatuhan manusia dalam dosa. Itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Kita ada di situ? Tidak. Terjadi di mana? Kejadian pasal 3. Betul ya? Setelah itu babak yang kedua. Babak yang ketiga adalah babak penebusan. Ciptaan itu ditebus oleh Tuhan. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Terjadi di mana? Kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Oke ya? Kita ada di situ? Tidak ada. Kalau tidak, kita semua masih purba ya. Kita semua masih modern. Kita ada di situ.
pengudusan setiap hari, pertobatan setiap hari. Sudah terjadi atau belum? Sementara terjadi. Kita ada di situ? Iya, sekarang ini. Lalu yang kelima namanya kemuliaan atau pemenuhan. Sudah terjadi atau belum? Belum. Kapan terjadinya? Nanti di kitab Wahyu. Pasal 21-22. Kita akan ada di sana. Nah, luar biasanya di dalam narasinya Allah, dalam kisahnya Allah tidak ada di situ. Kita ada dalam rangkaian sejarah kisahnya Allah. Bersyukurlah. Dan saat ketika Allah membuka kitab kehidupan gerejanya sepanjang abad, sepanjang masa, di segala tempat, muncul situ nama Bapak yang semua pernah melayani, pernah beribadah, semua ada dalam kisahnya Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kisah kitab secara utuh, maka dia bisa digambarkan sebagai satu kisah pernikahan, satu kisah keluarga. Kita lihat ya, Alkitab kita dimulai dengan cerita satu keluarga. Keluarga siapa? Adam dan Hawa. Oke ya? Nah, Allah mempelai bagi Adam. Betul ya? Lalu mereka jatuh dalam dosa. Dan kita lihat di akhir dari kisah Alkitab di Wahyu ada cerita perkawinan, cerita keluarga yang baru. Keluarganya siapa? Keluarga anak domba Allah dengan mempelainya. Siapa mempelainya? Gerejanya. Nah, antara Kejadian sampai Wahyu ada begitu banyak cerita. Itu cerita tentang Allah Bapa mencari mempelai bagi anaknya. Siapa mempelai laki-laki? Yesus Kristus. Siapa mempelai perempuannya? Gerejanya. Jadi di antara manusia jatuh dalam dosa, Kristus datang tebus mempelainya, lalu dia kuduskan mempelainya setiap hari sampai nanti dia datang kembali mempelainya siap untuk masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Ya, kita sedang disiapkan di situ. Gerejanya sedang Tuhan siapkan di situ. Dan ini digambarkan dengan kalau kita lihat dalam kisah di Hosea, gitu ya. Kisah abadi antara kasih Hosea kepada Gomer. Gomer sudah pergi melacur sampai punya anak dari curang. Hosea tetap pergi ambil. Makanya di dalam tradisi Yahudi kalau mereka menikah, ini ada satu kayaknya tidak bisa. Diambil dari Hosea 2 ayat 14 dan 19. Kalau orang Yahudi menikah, mereka akan ucap janji nikah itu. Aku akan menjadikan engkau mempelaiku di dalam kasih dan kesetiaan. Aku akan menjadi engkau untuk mengenal Tuhan. Itu janji seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ini sidur itu nyanyian yang akan diucapkan di dalam pernikahan orang Yahudi. Dan mereka ambil dari kisah abadi kasih antara Hosea dan Gomer. Itu cerita luar biasa. Di dalam istilah gereja, kalau kita baca ya dalam kitab itu diambil dari kata eklesia, bahasa Yunani. Ada yang sangat unik dari kata eklesia ini. Saya mau sedikit berbagi tentang kata ini. Kata eklesia diambil dari dua kata, ek dan kaleo. Ek itu artinya dipanggil, kaleo itu keluar. Nah, dipanggil keluar. Nah, kata ini Bapak Saudara, kira-kira 400 tahun sebelum masa Yesus ada di dunia, kata eklesia itu kata yang umum yang biasa dipakai di dalam kalangan orang Romawi. Itu kata yang biasa. Kata eklesia itu kata bahasa kasar sehari-hari di orang Romawi. Siapa itu eklesia? Ya. Eklesia itu pada zaman Yunani klasik. Kalau kita sedikit belajar tentang ada pernah dengan istilah Socrates, Plato, Aristoteles itu biasa menggunakan kata eklesia. Itu kata yang umum. Nah, istilah ini dipakai di dalam kerajaan Yunani untuk melukisan satu lembaga, satu organisasi yang dipanggil keluar dari kesatuan militer selama 2 tahun. Jadi mereka harus bertugas di militer selama 2 tahun. Lalu mereka dipanggil keluar untuk apa? Untuk mendampingi raja di dalam pemerintahan raja. Dan mereka akan duduk di dalam urusan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kalau kita tahu tentang istilah kita di negara ini, yudikatif itu urusan hukum, legislatif itu urusan apa? Yang buat aturan seperti DPR. Eksekutif itu pemerintah yang eksekusi peraturan itu. Jadi itu kerja dari eklesia. Sebenarnya ini mirip kalau kita paham tentang cara tugas-tugas presbiter, yang mirip seperti itu. Nah, tugas eklesia itu menentukan yang tadi ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan mereka seperti menjadi badan penasihat raja. Mereka punya peranan penting. Eklesia didirikan untuk memperluas kerajaan dari raja itu. Itu tugas mereka.
Jadi eklesia itu punya tanggung jawab yang besar di dalam pemerintahan. Mereka bukan orang sembarangan yang duduk di situ. Nah, kalau kita tarik kepada gereja yang Tuhan percayakan kita kelola saat ini sudah mirip. Jadi ketika Yesus berbicara tentang dipanggil keluar, dan para penulis kitab dengan ilham Roh Kudus menuliskan kata eklesia, orang sudah paham siapa mereka. Jadi artinya ketika Alkitab itu ditulis yang menggunakan kata eklesia, orang-orang pada masa itu yang tahu fungsi eklesia, dia tahu bahwa orang yang duduk di eklesia bukan sembarangan. Makanya kalau kita lihat tentang nasihat Paulus memilih presbiter, memilih pendiri jemaat, itu ketentuannya bukan main-main. Tidak boleh apa? Baik istri lebih dari satu, betul ya? Bisa mengelola rumah tangganya, bukan pemabuk, bukan pencuri, bukan pesina. Kenapa? Karena latar belakang eklesia itu orang sembarangan. Gitu. Mereka punya peran penting untuk mengembang, untuk melakukan ekspansi, memperluas wilayah kerajaan. Nah, kalau kita bicara tentang tanggung jawab gereja, para presbiter, kita gereja, jemaat, eklesia ini punya tanggung jawab memperluas kerajaan Allah yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi bukan orang sembarangan di situ. Eklesia adalah gereja jemaat yang tidak terkalahkan, selalu berkemenangan, tidak terhentikan. Anak muda sering disebut dengan unstoppable church, gereja yang tidak bisa dihentikan. Makanya orang di luar sana yang bukan Kristen kenal, yang namanya Kristen itu lu hambat semakin merambah. Cara menghancurkan gereja cuma satu, biarkan dia. Kalau kau biarkan dia, nanti akan jatuh sendiri. Tapi kalau kamu semakin hambat dia akan semakin merambah. Makanya Tuhan jadi suka bawa kita ke dalam penderitaan, betul? Karena di tengah penderitaan kita makin kuat. Coba bapak yang punya anak, coba bayangkan atau sudah pernah lihat, coba anak yang dikasih manja, hidupnya hancur atau tidak? Hidup tanpa aturan, pasti nggak usah lebih apa, pasti nggak, kalau selesai. Saat dia usia remaja sudah menunjukkan dia punya kehancuran. Tapi coba anak yang dididik, disiplin, dia akan jadi anak yang tahu aturan, tahu adat, dia akan jadi anak yang produktif, yang tahu menghargai orang, yang bertumbuh dalam gereja Tuhan. Nah, eklesia. Nah, kalau kita lihat di 1 Petrus 4:9, ini Petrus mengulangi. Bisa jadi ketika Petrus menuliskan ini, dia ingat perkataan Yesus tentang dia di Matius 16 ayat 18 tadi. Petrus menuliskan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar, eklesia, dari kegelapan kepada terangnya yang percaya. Kamu yang eklesia dipanggil keluar. Ada satu istilah yang lain tentang eklesia, karena tadi kan ada kaitan dengan militer. Kalau di dalam dunia militer, ketika misalnya tentaranya lagi tidur-tiduran, lagi istirahat atau lagi makan atau lagi apapun, lalu tiba-tiba alarm berbunyi, lalu komandannya berteriak, Ekleo, ketika ditarik teriak begitu, semua orang dalam segala keadaan apapun akan berlari, berdiri tepat dan siap terima perintah untuk apapun. Ekleo. Itu mereka sangat-sangat sensitif kalau diteriak ekleo. Mau tidur-tiduran, mau makan, mau apapun, langsung mereka lari keluar, berdiri siap, tunggu perintah. Gereja mestinya begitu. Di dalam Alkitab, kalau bicara tentang gereja, tentunya bukan bicara soal bangunan atau organisasi. Itu bukan berarti bangunan tidak perlu, organisasi tidak perlu, bukan dalam arti itu. Karena memang harus terorganisir. Kenapa? Menurut 1 Korintus 11 ayat 40, ibadah itu harus sopan dan teratur langsungnya. Tidak bisa sembarangan, harus terorganisir. Harus ada gedung untuk kita berbakti. Walaupun kalau kita ingat di awal-awal gereja Purba yang kemarin kita lihat di tahun 33 di Kisah pasal 2 pasal 3, mereka tentunya belum punya gedung. Mereka beribadah di rumah, tetapi gedung gereja itu juga menjadi simbol iman. Hanya saja kita jangan terperangkap terjebak dengan sibuk bangun gedung fisik, tapi jemaatnya terlantar. Dan gereja sesungguhnya adalah kita ini, manusia yang beribadah kepada Tuhan. Nah, gereja adalah pusat dari tujuan sejarah. Sedikit cerita, kalau kita pernah dengar istilah histori, ya. Histori itu ada yang mengatakan, histori itu artinya sejarah. Tapi ada yang bilang histori itu dari kata his dan story. Ceritanya dia, bukan my story, bukan your story, bukan our story, tapi his story,
kisah tentang dia, kisah tentang Allah. Ini sedikit pengetahuan saja, kata histori itu pertama kali digunakan tahun 1300-an gitu ya. Nah, menurut proses 1 ayat 15 sampai 17, histori bicara tentang Allah yang menjadikan segala sesuatu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Semuanya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti cerita itu harus tentang Dia. Kita lihat yang tadi ya. Awalnya Allah menjadikan keluarga Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa. Ciptaan itu ditebus untuk siapa? Bukan untuk Adam dan Hawa. Ditebus untuk ciptaannya, memperaih perempuannya siap untuk masuk dalam pernikahan kudus anak domba. Disiapkan untuk itu. Dan semuanya harus bercerita tentang Dia. Yesus Kristus adalah titik awal dari semua sejarah. Karena Dia yang menjadikan segala sesuatu. Untuk siapa? Untuk Dia. Dia ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Sejarah dimulai dari Dia, dibentuk, dikuasai oleh Dia. Dia menguasai sepanjang sejarah manusia. Bapak saudara ada di tahun sekarang, tahun berapa? 2023. Tahun ini disebut tahun apa? Kalender kita menggunakan kalender apa? Kalender Masehi, ya. Indonesia menyebut Masehi. Masehi itu sebenarnya istilah Kristen. Al-Masih, dari kata Al-Masih, Al-Masih. Tahun sebelum Masehi itu Indonesia disebut sebelum Masehi. Tapi di dalam bahasa Inggris, ya kalau dalam bahasa Inggris itu tahun kita ini disebut Anno Domini. Jadi tahun 2023 Anno Domini. Walaupun Anno Domini itu bukan bahasa Inggris, Anno Domini itu bahasa Latin. Anno Domini itu artinya tahun Tuhan kita. Kalau sebelum Masehi, karena sebelum Masehi itu bahasa Inggris disebut before Christ, tahun sebelum Kristus. Apa pesannya? Pesannya bahwa seluruh dunia mengakui tentang Yesus Kristus. Dan ketika Dia hadir dalam dunia ini, sejarah berubah. Semua hitungan sejarah, kan sebelum Masehi kan hitungannya tahun mundur ya, mundur sampai di nol Kristus lahir. Jadi semua menuju kepada Dia, dan tahun Masehi dimulai dari Dia. Dia menguasai sejarah untuk kemuliaannya, menceritakan tentang Dia. Semua peristiwa dalam sejarah terjadi untuk mengarah pada tujuan itu, kehadiran gereja. Seluruh planet, seluruh keadaan, semua ini diarahkan kepada Dia. Apa pesannya? Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah siapkan. Karena Dia menguasai sejarah ini. Seperti kemarin saya bilang, tidak pernah ada di dalam kerajaan ini, di dalam dunia ini, satu kerajaan yang mengutus tentara tanpa memperlengkapi. Kalau Dia utus berperang, berarti Dia sudah perlengkapi. Kalau kita diutus oleh Tuhan di gereja ini, di PPA ini, berarti kita sudah diperlengkapi untuk itu. Allah menguasai atas sejarahnya. Jadi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah memanggil kita, Dia menebus kita untuk kembali bertemu dengan Dia. Dan kita akan dipersiapkan Allah menjadi mempelainya yang tidak cacat, tidak bercela. Kita berproses untuk itu. Makanya kita menghadapi pengudusan setiap hari, pertobatan setiap hari. Sampai kita ketika bertemu dengan Dia, kita saat ini benar sudah dilayakkan, kita menjadi mempelai yang kudus bagi Dia. Tetap setia, dan kita percaya bahwa seperti yang Roma 8 ayat 3-9 katakan, tidak ada satupun kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Mungkin kita bisa berdosa, tapi dosa itu pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah tetap mengasihi kita. Bukan berarti kita terus hidup dalam dosa, tidak. Ketika kita berdosa, kita merasa diri seolah mau menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan akan terus mengejar kita. Jikalau Dia yang telah memilih kita, Dia akan mengejar kita sampai dapat. Karena kasih itu akan mendorong kita untuk melakukan itu. Jadi kalau kita melayani masih hitung-hitung, itu tanda-tandanya kita bersungguh-sungguh mengasihi Allah. Sebab kasih akan membuat orang berbuat lebih, bahkan lebih dari yang dia sanggup.
Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu bagi kami, firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami, dan renungan yang singkat dan sederhana ini kiranya menolong kami untuk semakin mengenal dan mengasihi-Mu dan bersemangat di dalam Engkau Tuhan yang telah memberi kepada kami bahkan lebih dari yang kami bayangkan, kami doakan dan kami harapkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah dasar dan kepala gereja, pemilik gereja selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus.